Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan hadis ke-19 dari kitab Arba'in An-Nawawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka ija sa'alta fas'alillah wa ija sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alayka rafi'atil aqlam wa jabbatis suhub. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fis shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai daripada keduanya, dia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bersabda, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini, seandainya mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, pasti mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpahkan mudarat kepadamu dengan sesuatu, tentu mereka tidak akan dapat menimpahkan mudarat kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atasmu pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain At-Tirmidzi, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Perkenalkanlah dirimu kepada Allah di saat makmur, maka Dia akan mengenalimu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditulis menimpahmu, Ia tidak akan menimpahmu. Dan apa yang ditulis menimpahmu, Ia tidak akan meleset darimu. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu diraih dengan kesabaran. Dan
kelonggaran itu ada bersama kesulitan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kunyahnya adalah Abu Al-Abbas dan namanya adalah Abdullah. Dia termasuk sahabat yang paling cerdas dan paling gigih menuntut ilmu, hingga dia ditanya, dengan apa engkau meraih ilmu? Maka dia menjawab, dengan lisan yang sering bertanya, hati yang banyak memahami, dan badan yang tidak pernah jemu. Dengan ketiga perkara inilah dia radhiyallahu anhu meraih ilmu yang deras dan luas. Sabda Nabi Muhammad, ucapannya radhiyallahu anhu, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan dia dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kemungkinan dia berjalan atau naik kendaraan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, yang penting dia berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan sebutan anak kecil karena dia radhiyallahu anhu memang masih kecil, karena pada saat haji wada dia hampir mendekati ihtilam, yakni mendekati usia balik. Beliau bersabda, wahai anak kecil, dalam hal ini juga terkandung kelembutan dalam memanggilnya, dan kalimat ini dikuatkan dengan inna, sesungguhnya, karena pentingnya tema ini sehingga orang yang diajak bicara memerhatikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'allimuka kalimatin, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Beliau menyebutkan secara global, kemudian merincinya. Kami telah menyebutkan bahwa penyebutan secara global kemudian merincinya lebih mendalam dalam menghafal apa yang akan disampaikan kepada orang yang diajak bicara. Karena bila orang yang diajak bicara mendengar sesuatu secara global, maka dia ingin mengetahuinya secara terperinci, sehingga perincian datang pada tempat yang siap menerimanya, sebagaimana hujan turun pada tanah yang tandus, maka ia akan menyerap air dengan cepat. Karena itu terkadang Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu secara global kemudian merincinya. Sabda Nabi SAW, wa'allimuka kalimatin, akan aku mengajarimu beberapa kalimat. Kata kalimatin adalah bentuk jamak dari kalimah, dan kalimah dalam bahasa Arab berbeda dengan kalimah menurut para ahli nahwu. Dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan kalimah adalah kalimat yang sempurna, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'lamu salihan fima taraktu. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah kalimat yang diucapkan saja. Padahal dia mengatakan berapa kalimat. Rabbirji'un adalah 2 kalimat ditambah la'alli a'lamu sholihan fima taraktu. Jadi semuanya ada 3 kalimat. Namun demikian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat paling benar yang diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimat yang diucapkan oleh labid. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ingatlah, segala sesuatu selain Allah adalah batil. Ini adalah separuh bait dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
menamakannya kalimah. Sabda Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Merupakan kalimat agung dan mulia. Ini adalah kalimat yang terdiri dari kata perintah dan jawabannya. Kata perintah tersebut adalah ihfaz, jagalah, dan jawabannya adalah yahfazka, niscaya Allah menjagamu. Ini seperti ucapan in tahfazillaha yahfazka, jika engkau menjaga Allah, niscaya Allah menjagamu. Lalu apa makna menjaga Allah? Makna menjaga Allah Azza wa Jalla adalah engkau menjaga batasan-batasan dan syariatnya dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan membenarkan beritanya. Adapun makna niscaya dia menjagamu adalah dia menjagamu dalam urusan-urusan agama dan dunia, bukan hanya dalam urusan-urusan agama saja. Penjagaan Allah Azza wa Jalla terhadap seseorang di dunia adalah Allah menjaga dirinya dari kerusakan-kerusakan yang menyerang akal, badan, dan pemikirannya, serta selain itu menjaga hartanya dari penyakit-penyakit dan kerusakan, dan menjaga keluarganya dengan menyelamatkan mereka baginya. Adapun dalam agama, maka Allah menjaga agamanya sehingga dia tidak berani melakukan maksiat dan meninggalkan kewajibannya. Jika diasumsikan dia melakukan hal itu, maka Allah menjaganya dengan memberinya taufik untuk bertaubat, dan kesalahan yang dilakukannya. Penjagaan Allah terhadap agama seseorang mencangkup penjagaan Allah terhadap seseorang sebelum dia terjatuh ke dalam penyimpangan, dan penjagaannya setelah dia terjatuh ke dalam penyimpangan, dan setiap kali seseorang terbimbing kepada hidayah, maka Allah menambahkan hidayah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi mereka ketakwaan mereka. Kalimat kedua, sabda Nabi SAW, ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu, yakni di depanmu. Kalimat ihfazillah, jagalah Allah, diulang karena berulang dan bermacam-macamnya balasan. Pada yang pertama, Nabi bersabda yahfazka, niscaya dia menjagamu. Sedangkan pada yang kedua, beliau bersabda tajidhu tujahaka, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu, yakni di depanmu. Maksudnya Allah menunjukimu kepada apa yang mengandung kebaikan. Jadi yang pertama adalah penjagaan, sedangkan yang kedua adalah bimbingan kepada kebaikan. Tajidhu tujahaka, saya engkau mendapatinya di hadapanmu, yakni di depanmu. Dia menunjukkanmu kepada semua kebaikan, mendekatkanmu kepadanya, membimbingmu kepadanya, dan menepis darimu segala keburukan dan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu, yakni Allah mencukupimu dan mencukupi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Kalimat ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, maka memintalah kepada Allah. Jika engkau meminta, yakni menuntut sesuatu, maka jangan meminta apapun kepada makhluk, karena makhluk terkadang tidak mau mengabulkan permintaanmu, dan terkadang dia memang tidak mampu melakukannya. Akan tetapi mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, karena sang penciptanya yang maha kuasa untuk mengabulkan permintaan. Dia ingin hambanya meminta kepadanya. Seorang penyair berkata, La tas'alanna bani Adam hajah, wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah, wa bani Adamu hina yus'alu yaghdabu. Janganlah sekali-kali meminta suatu hajat kepada anak-anak Adam, mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Allah murka jika engkau tidak meminta kepadanya, sedangkan anak-anak Adam murka ketika mereka diminta.
Kalimat keempat, sabda Nabi SAW, wa ijasta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah, yakni jika engkau menginginkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti, dia menyebutkan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya kepadaku yang membuatku mengenalinya. Sabda Nabi, firrohah di waktu makmur, yakni pada saat hidup makmur seperti pada saat sehat, kaya, aman, dan yang semisal itu. Ya'rifka, maka dia akan mengenalimu, yakni dengan pengenalan yang khusus, bisyiddah, di waktu susah, yakni pada saat yang sulit bagimu, maka Allah akan mengenalimu pada saat engkau sakit, mengenalimu pada saat engkau membutuhkan, dan mengenalimu pada saat engkau takut. Yang paling penting adalah Allah mengenalimu pada saat engkau meninggal, sehingga dia meneguhkan dan meluruskanmu, karena kondisi yang paling berat bagi manusia adalah pada saat kematian. Bila engkau mengenalkan dirimu kepada Allah di waktu makmur, maka dia akan mengenalimu di waktu susah. Wallahu a'lam bishawab.